Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah ya, hari ini kita masih dipertemukan kembali di pelajaran akidah akhlak. Walaupun situasinya seperti ini, mudah-mudahan kalian semangat terus ya. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah ya, baik-baik semua ya. Alhamdulillah sehat-sehat semua ya. Oke, sebelum Ibu memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita sama-sama membuka pembelajaran dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, apa di sini sudah hadir semua? Atau ada yang belum hadir? Nanti tolong diinfokan kepada temannya ya yang belum masuk ke video ini, agar segera masuk ke video ini. Oke, untuk materi pembelajaran kita hari ini masih sama ya, kita masih bahas tentang iman kepada kitab-kitab Allah, tetapi beda isi pembahasannya. Sekarang insya Allah Ibu akan bahas isi pokok kitab-kitab Allah, fungsi diturunkannya Al-Quran, sikap dan perilaku yang mencerminkan orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah. Dan sekarang Ibu minta kalian silakan membuka LKS bab 1 ya, masih ya, tetapi beda isi pembahasan. Silakan kalian buka halaman 8 ya. Ya, tentang isi pokok kitab-kitab Allah. Yang pertama, Ibu akan bahas kitab suci Taurat. Nah, kitab ini diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa untuk Bani Israel yang berbahasa Ibrani ya. Jadi kitab ini berbahasa Ibrani. Dan kitab ini terdiri dari 3 bagian. Torah, Nabiin, Ketabin. Ketiga bagian ini terdapat dalam kitab agama Yahudi yang disebut Biblia atau Alkitab. Nah, sedangkan orang-orang Kristen menamakannya itu Old Testament, Perjanjian Lama, yang terdiri dari 5 kitab. Nah, kelima kitab itu yang dimaksud, pertama, kitab Kejadian. Kedua, kitab Keluaran. Kitab Kejadian itu berisi tentang alam semesta. Nah, kitab Keluaran itu berisi tentang penindasan Bani Israel oleh Fir'aun di Mesir. Nah, yang ketiga itu kitab Imamat. Kitab ini berisi kumpulan aturan perintah agama Yahudi. Yang keempat, kitab Bilangan. Kitab ini berisi jumlah keturunan 12 suku bangsa Israel pada masa Nabi Musa alaihissalam. Yang kelima, kitab Ulangan. Kitab ini berisi diusirnya Bani Israel dari tanah Mesir dan kumpulan aturan perintah. Oke, yang kedua sekarang ya, kitab suci Zabur. Ya, Zabur adalah asal katanya itu dari kata zabara, yazburu zabur, yang artinya menulis. Nah, isi pokok kitab Zabur itu berisi tentang 150 nyanyian Nabi Daud tentang ungkapan pengalaman pada masa hidupnya. Yang ketiga, kitab suci Injil. Isi pokok kitab Injil ini dasarnya berupa ajakan kepada umat Nabi Isa alaihissalam agar dalam kehidupan ini menjauhi sifat rakus dan tamak terhadap keduniawian. Jumlah kitab Injil pada awal 70 kitab. Tetapi pada tahun 325 Masehi, gereja memutuskan bahwa hanya ada 4 kitab yang diakui oleh gereja, yaitu Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yahya. Nah, sedangkan Injil yang tidak diakui oleh gereja itu disebut apokripa atau Injil-Injil yang ditolak. Salah satu Injil yang ditolak itu Injil Barnabas. Injil yang isinya mirip dengan Al-Quran. Terus yang keempat ya, kitab suci Al-Quran. Al-Quran diturunkan oleh Allah sebagai penyempurna dan perangkum kitab-kitab terdahulu, yaitu Taurat, Zabur, dan Injil.
disebut Al-Quran kenapa? Karena merupakan kitab suci yang berisi ajaran-ajaran yang terbaik, wajib dipelajari dan dibaca, dan membacanya termasuk ibadah. Nah, sekarang Ibu akan jelaskan kandungan atau isi Al-Quran ya. Yang pertama, isi kandungan Al-Quran itu akidah. Akidah itu ajaran untuk mempercayai adanya Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan takdir. Yang kedua, ibadah. Ibadah yaitu ajaran untuk melaksanakan cara-cara beribadah kepada Allah. Yang ketiga, muamalah. Ajaran untuk mengadakan hubungan antar manusia, baik dalam keluarga, tetangga, dan masyarakat. Yang keempat, akhlakul karimah. Untuk ajaran untuk berperilaku atau berbuat baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Yang kelima, tarik, yaitu cerita tentang sejarah umat terdahulu agar dapat diambil pelajaran bagi umat sesudahnya. Yang keenam, syariah, yaitu ajaran tentang perundang-undangan atau garis pemisah antara yang hak dan yang batil, yang berkenaan dengan ibadah, akidah, dan muamalah. Berikut adalah keistimewaan Al-Quran dibanding dengan kitab lainnya. Yang pertama, Al-Quran merupakan kitab yang paling sempurna, berlaku sepanjang masa, diperuntukkan bagi seluruh umat manusia tanpa membedakan ras, suku, bangsa, dan umat tertentu. Sedangkan kitab sebelumnya seperti Zabur, Taurat, dan Injil diperuntukkan bagi kaum tertentu. Yang kedua, Al-Quran menghilangkan sebagian syariat yang terdapat dalam kitab Taurat, Zabur, dan Injil karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Yang ketiga, Al-Quran merupakan kitab dengan susunan bahasa dan sastra yang paling indah, sehingga tidak ada manusia yang mampu membuat syair menandingi keindahan bahasa dan sastranya. Yang keempat, Al-Quran terjaga keaslian dan kemurniannya, sedangkan kitab-kitab sebelumnya sudah kehilangan keaslian dan kemurniannya. Yang terakhir, Al-Quran adalah kitab terakhir yang berlaku sepanjang masa dan isinya sesuai dengan akal sehat sampai akhir masa. Oke, selanjutnya Ibu akan bahas tentang fungsi diturunkannya Al-Quran. Ada yang tahu nggak fungsi diturunkannya Al-Quran itu apa? Oke, Ibu jelaskan ya. Jadi Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad itu tujuannya untuk Al-Quran itu sebagai pedoman atau petunjuk bagi umat Muhammad SAW dan umat sesudahnya. Nah, fungsi lainnya juga sebagai penentu keputusan dalam penyelesaian berbagai problem atau masalah. Itu ya fungsi diturunkannya Al-Quran. Lanjut, sekarang Ibu akan bahas sikap dan perilaku yang mencerminkan orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, satu, merasa tidak rela kalau ada pihak-pihak yang merendahkan kitab-kitab Allah, sebagaimana timbulnya rasa tidak rela apabila kitab suci Al-Quran direndahkan oleh orang lain. Nah, yang kedua, tunduk dan patuh kepada aturan hukum yang ada dalam kitab suci Allah untuk menyelesaikan segala persoalan. Yang ketiga, mempercayai dan meyakini adanya kitab-kitab Allah sebagai wahyu yang telah diturunkan kepada para nabi atau rasul Allah. Yang keempat, mempercayai dan meyakini seluruh isi dan kandungan yang ada di dalam kitab suci Allah. Yang kelima, berusaha keras untuk mengamalkan seluruh perintah dan meninggalkan semua larangan yang ada di dalam kitab suci Allah. Yang keenam, menunjukkan rasa hormat kepada kitab-kitab Allah tersebut dan tidak meremehkannya. Baik, Ibu akan tampilkan gambar-gambar kitab. Nah, ini dia ada gambar kitab Injil, Zabur, Taurat, dan Al-Quran. Ada tulisannya ya di situ. Selanjutnya Ibu akan tampilkan ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kitab-kitab Allah. Di sini ada surah Ali Imran ayat 3 dan 4. Dan ini isi kandungan dari surah Ali Imran ayat 3 ya.
Dan ini penjelasan tafsir Jalalain ayat 4. Lanjut ayat Al-Quran yang kedua yaitu ada di surah An-Nisa ayat 136. Berikut isi kandungan surah An-Nisa ayat 136 dibagi menjadi dua bagian ya. Yang pertama perintah dan kedua larangan. Oke, sekarang kita simpulkan materi kita hari ini ya. Ibu tanya, ada yang masih ingat apa fungsi diturunkannya Al-Quran? Betul sekali. Sebagai petunjuk atau pedoman hidup ya bagi umat Nabi Muhammad SAW. Terus ibu tanya lagi, kandungan atau isi Al-Quran itu apa aja? Akidah. Terus apalagi? Ibadah, muamalah, akhlakul karimah, tarik, dan syariah. Oke. Terus sikap dan perilaku yang mencerminkan perilaku orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah apa aja? Ya, tunduk dan patuh kepada aturan hukum yang ada di dalam kitab ya. Terus apa lagi? Ya, mempercayai dan meyakini seluruh isi dan kandungan yang ada di dalam kitab. Oke, untuk materi minggu depan insya Allah Ibu akan bahas tentang bab 2 ya. Besok kita masuk bab 2, akhlak terpuji pada diri sendiri. Untuk tugas di rumah, silahkan kalian mengisi 2 tugas ya. Yang pertama mengerjakan rangkuman bab 1 berupa PPT per kelompok menjadi 4 kelompok ya. Yang kedua mengerjakan soal uraian di bawah ini. Silahkan kalian screenshot dari HP kalian masing-masing. Oke, mungkin itu aja dari Ibu. Kalian harus tetap menjaga protokol kesehatan ya di saat di luar rumah ya. Jangan terlalu sering-sering keluar rumah, dan keluar rumah usahakan memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan, rajin-rajin mencuci tangan. Oke, mungkin itu aja dari Ibu. Kurang lebihnya dari Ibu mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan selama proses belajar tadi. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita baca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih ya semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.